seberapa penting untuk brand itu ikut event gitu? Kalau kita brand belum ada nama banget mah harus, karena itu kan perkenalan sama orang. Bikin brand tuh kita di Indonesia tuh gampang banget, creating logo, produksi, jual. Teman-teman, selamat datang kembali di podcast Otak Encer, dan kali ini gue sudah bersama Rudy sebagai brand manager dari No40. No40 itu teman-teman. Jadi No40 ini brand yang fokus di oversize. Betul. Betul. Karena sebenarnya sekarang tuh kalau aku ngelihat ya, fashion tuh mulai ngarah ke nyaman gitu, barang-barang yang lebih nyaman dipakai. Iya, saya sebenarnya sih preferensi orang aja sih sebenarnya. Cuma ya dari trennya emang lagi ke arah sana aja, gitu. Nah, gue mulainya banyak sih kok. Tapi kita mulai dari Korudi dulu. Iya. Kok awal mulainya, maksudnya nyemplung di dunia profesional dari kapan sih kok? Dari 2018, kayaknya 2017 akhir deh. 17 akhir. Iya, dulu awal mulanya sih konveksi di Jakarta sambil ngerjain dep store, tapi nggak bertahan lama lah, itu cuma 6 bulan doang. Habis itu diajak kerja pindah ke Bandung, gitu awal mulanya. Kalau No40 sendiri udah dari 2021, berarti 2 tahun. 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih sedikit lah. Iya. No40-nya. Nah, awalnya tuh maksudnya apa ya, terjun di konveksi kan berarti ada ketertarikan dari dunia fashion kan? Betul. Itu mulainya dari kapan tuh kok? Dari kecil atau dari? Kalau ngamatin fashion sih udah dari, kayaknya udah dari SMA lah ya. SMA. Udah bisa mulai belanja sendiri, Iya. gitu. Kalau pergi sama nyokap jadi udah, pengennya beli baju yang ini, udah bisa nunjuk. Kan biasa kalau ada yang beberapa masih, nih pakai baju, nih pakai baju. Kalau kita belanja udah bisa milih lah. Oh ini aja gitu. Udah mulai ada ketertarikan tuh dari sana. Gitu. Awalnya tuh yang maksudnya nge-trigger, ini kayaknya fashion rame juga nih gitu. Itu awalnya dari kapan tuh? Kalau tahun fashion udah rame sih udah dari dulu lah. Cuma memang pas waktu itu tuh mimpi punya brand mah udah dari dulu. Cuma banyak obstacle kan, banyak pertimbangan juga. Sempat mau buka brand beberapa kali. Dibilangin sama bos saya yang sekarang lah, Kodiki itu, dia bilang, yang mau ngerjain siapa? Lu orang masih sampingan semua, mendingan gak usah buka lah. Gitu, udah akhirnya diem lagi. Datang lagi ke dia nanya-nanya, pengen buka brand yang kayak gini. Modalnya ada berapa? Cuma sekian. Udah jangan dah katanya dah. Udah akhirnya fokus di konveksi dulu. Memang bantuin dia. Kita jadi No40 itu satu atap sama Ras & Co. Gitu. Memang satu atap sama Ras & Co. Kalau Ras & Co sendiri udah sekitar dari 2014. Iya, udah jalan ke 9 tahun sih. Cuma memang kita bedain market aja. Yang satu udah buat local market, yang satu kita pengen coba tuh sentuh marketnya yang suka oversize gitu. Dari fit semua segala macam. Jadi kita emang bikinnya udah gombrong aja deh. Gitu. Jadi nggak ada tuh yang baju kecil-kecil, celana kecil-kecil tuh udah nggak ada. Kita udah memang fokus ke yang stylenya tuh loose gitulah. Gitu. Nah kok dari maksudnya No40 sendiri nih, kayak maksudnya oversize tuh kalau aku perhatiin tuh belum banyak brand yang ada, tapi yang specifically fokus banget ke oversize kayaknya belum banyak. Banyak sih ya. Kalau dibilang nggak banyak juga sih. Cuma kalau saya sih ngelihatnya tuh emang pengen punya karakter sendiri aja gitu. Jadi misalkan ada juga brand yang misalkan jual kaos, sablon, print, jacket, ada oversize-nya juga. Hampir semua rata-rata brand juga punya kategori oversize dia. Kalau kita emang tapi klasifikasinya semuanya oversize, cuma kita bikin ada kaos, kemeja, celananya pun yang harus nyatu sama si setelan atasnya. Gitu. Emang jadi kita pairingnya tuh, udah deh kalau kita emang suka oversize, udah ke No40 aja. Lu mau pakai kaos, kemeja, celananya semua udah mendukung lah. Gitu buat jadi satu kesatuan style oversize-nya. Gitu. Ketriggernya sih dari sana. Tapi sebelumnya juga dulu masih ngikutin pasar lah, main sablon-sablon. Cuma kita mikir, kayaknya developmentnya tuh agak susah ya. Satu, saya nggak bisa gambar, nggak bisa bedain mana barang yang bagus,
mana yang bakal laku nih, mana yang enggak, itu saya nggak bisa bedain gitu. Cuma abis itu jadi kita rebranding tuh dari September tahun lalu lah, kita coba ambil arahan itu gitu ya. Lumayan berhasil lah, dibilang udah berhasil banget enggak, cuma jalan. Ada marketnya gitu. Itu banyak kan sih sebenarnya sekarang. Tadi kan aku tertarik soal topik ini sih, ditanyain saya modalnya berapa. Nah sekarang tuh kalau aku perhatiin itu kan beberapa ada kayak konveksi yang nawarin lu cukup order 12 lusin, lu udah bisa bikin punya brand sendiri gitu. Iya. Nah pendapat Koko soal itu gimana nih Koko? Bisa juga, cuma itu sih tergantung mentor masing-masing ya. Kalau saya tuh diajarinnya, lu punya modal nih, sedangkan nggak ada knowledge, nggak ada apa-apa pun, basic nggak ada, buka brand nggak ada, cara runningin brandnya nggak ada. Maksudnya itu lumayan, punya duit tuh harus lumayan lah. Misalkan kayak 10 juta bisa produksi 12 baju, ya 50 sampai 80 baju bisa produksi. Cuma kan nggak sehebat itu lu jualan. Kalau misalkan brand yang nggak punya experience apa semua segala macam, lu bikin 10 artikel, yang laku 2 syukur, 2 itu harus bikin barang lagi. Kalau nggak ada modal yang cukup, mau dibawa kemana ini? Gitu. Banyak tuh orang tuh di jalanin clothing brand tuh gitu. Salah langkahnya tuh di sana sih sebenarnya. Iya. Gitu. Modal memang nggak butuh gede, cuma harus ada basic experience-nya dia. Brand ini mau dibawa kemananya, udah harus tahu itu. Gitu. Berarti anggaplah kalau kita mau mulai brand fashion tuh baiknya kita kerja sama orang yang dalam bidang itu dulu kan? Gak usah kerja pun nggak apa-apa. Yang penting tahu experience kan lu bisa cari dari berbagai sudut. Temen lu kek, siapa lu kek gitu. Kan bisa lu tanya-tanya, ini harus jalanin brand tuh gimana. Banyak orang kan dia jual kaos enak ya, jual polos-polos aja laku ya. Iya. Banyak memang, bisa laku bisa enggak gitu. Nggak menutup kemungkinan juga langsung laku ya, cuma kan ada faktor lucknya lah di belakang itu. Lu beruntung apa enggak di sana gitu. Jangan sampai udah buang 30 juta duit lu yang ada di dompet itu cuma 30 juta lu habisin ke sana, gembel akhirnya. Gitu. Iya. Experience lah paling penting sih sebenarnya. Dari pengalaman Koko sendiri gitu, ada nggak kayak maksudnya satu momen yang kasarnya anggaplah itu kayak switch-nya gitu. Ini gue mau ngelakuin ini tuh buat jangka panjang gitu. Dalam kategori ini fashionnya gitu. Oh ada sih kalau itu sih ya. Saya dulu udah kerja tuh dari berbagai macam itu lah. Pernah jadi sales mobil second. Terus jual makanan pun pernah. Jual makanan running. Iya. Running udah oke semua segala macem. Cuma kayak tiba-tiba di tengah jalan tuh harus mikir, kayak bosen ya. Tiap hari tuh harus jagain warung gitu. Nggak tahu harus mau dibawa kemana jual makanannya ini. Akhirnya kan lihat temen sekeliling banyak yang main konveksi, kayaknya enak deh hidupnya ya. Bisa jalan-jalan ke luar negeri semua segala macem. Ya akhirnya mencobalah di sana. Gitu. Ya di perjalanan itu ya banyak yang bantuin juga sih sebenarnya. Banyak banget orang yang bantuin, yang support sampai sekarang gitu. Jadi nggak terlepas dari, maksudnya ada faktor bantuan dan maksudnya temen tuh penting ya. Betul, paling penting itu teman sih. Paling penting teman. Ya itu juga buka konveksi juga awal-awal juga ikut join sama temen. Ajarin gue deh buka ini. Dan ternyata di sana tuh memang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba buka aja. Gitu. Banyak orang tuh mau buka bisnis. Buka ini enak kayaknya. Buka deh. Cobain. Investasi udah segala macam tuh. Sewa tempat. Misalkan kalau restoran bikin kitchen dan lain-lain, meja. Kalau buka konveksi kan beli mesin, bikin meja cutting semua segala macam. Buka aja, tapi nggak tahu order dari mana. Iya. Gitu. Yang sering terjadi tuh kayak gitu. Nah, berarti kan saya kalau itu kan banyak bermitra ya kasarnya. Betul. Sama temen. Ada nggak maksudnya kayak baiknya tuh bermitra dengan teman yang seperti apa gitu? Bermitra dengan teman yang kita lemah di sana. Kita lemah di sana. Kayak saya kurang teliti dalam hal uang. Kayak kalau marketing saya lumayan lah. Jadi saya harus cari partnernya tuh yang pintar dalam mengolah uang. Pintar dua-duanya marketing, omset banyak semua segala macem. Keuangannya hancur. Sama juga bohong.
gitu. Jadi harus saling melengkapi sih, kalau nyari mitra tuh paling penting tuh harus saling melengkapi di semua sektor usaha kita. Kan banyak faktor lah, marketing, operation, keuangan. Itu 3 aja sih sebenarnya pondasinya. Cuma kita harus, oh gue kuatnya di sini, gue pegang ini deh. Lu kuatnya di sana, lu pegang di sana deh. Gitu. Jadi jangan semuanya, oh gue mau marketing, lu juga marketing deh. Ini siapa yang jagain rumah lu? Benar. Gitu. Nah, kalau Noforti sendiri tuh kayak apa? Bisa dibilang kenapa kalau rebranding kan udah jelas kan, saya dari tahun berapa tuh? 2020 ke 2022 lah ya. 2022. Nah, anggaplah kalau Noforti itu tuh nggak rebranding gitu. Kira-kira apa ya, posisi brandnya tuh mungkin ada di mana sekarang? Kalau dulu sih kita pertama awal mulai Noforti itu karena kita pengen, kalau Ras & Co dia tentunya market C lah, market C sama D. Kalau saya bos saya bilang sentuh market E. Kan banyak orang bilang jual kuantiti semua segala macem enak. Ya udah saya cobain di situ. Ternyata saya nggak ada knowledge di arah sana. Cara dagang di E itu gimana? Nggak tahu saya. Barang yang laku di E itu, pasar E itu yang mana? Itu saya nggak tahu. Dari segi, ya saya bilang itu tadi, dari segi desain, pemilihan produk, itu saya nggak ada knowledge di sana. Gitu. Akhirnya udah hampir mati suri juga sih itu sebenarnya. Akhirnya saya coba, kok main arahan gini deh, cobain deh. Kayak gini kayaknya lagi lumayan deh, belum terlalu banyak yang jual. Gitu. Udah dari sana sih sebenarnya. Kita putusin di September lah kurang lebih lah. Di arah semua rubahannya jadinya. Jadi barang-barang yang lama ya udah, itu stok masih ada. Masih. Lumayan lah ya, maksudnya kita udah coba sell-sellin lah. Gitu. Masih lumayan lah. Nah, sekarang aku mau ngobrolin soal terkait dengan per-onlinean ini lah. Betul. Sepengalaman aku gitu, kayak aku juga tahu Noforti kan sebenarnya gara-gara dari pameran ISS Event kemarin kita kemarin ya. Nah, anggaplah seberapa penting untuk brand itu ikut event gitu di tengah semuanya tuh sekarang serba online gitu. Penting sih ya, lebih kayak engage sama si customer. Dia bisa lihat, kalau kita brand belum ada nama banget mah harus kayaknya lumayan penting ya. Karena itu kan perkenalan sama orang bisa lihat produk kita tuh langsung. Biarpun nggak beli nggak apa-apa, yang penting kenal dulu aja. Gitu. Yang harus tahu, oh ini kita kenalin, ini kita tuh siapa sih, barang kita tuh ini, produk kita tuh ini. Gitu. Masih penting sih offline sampai sekarang. Makanya si Ras & Co pun kita lagi buka toko lumayan banyak. Si Noforti tuh selalu ada di lantai 2-nya. Gitu. I see. Secara margin offline pun masih bisa kita jaga. Kalau online tuh udah lumayan banyak ya operasional ya. Dari segi ads, marginnya juga udah makin tipis lah sekarang kalau online. Jadi sebenarnya nggak terlalu, maksudnya apa ya, pendapat orang bahwa online itu segalanya sekarang tuh nggak terlalu. Memang segalanya. Tapi kan harus ada faktor yang mendukung segalanya itu. Gitu. Memang online adalah segalanya sekarang. Cuma kan online nggak bisa tiba-tiba upload produk, pasang ads. Nggak kayak gitu cara kerjanya. Harus ada momentum yang di-build dulu. Betul. Untuk mencapai itu, kan banyak step-step yang harus kita lakuin. Gitu. Betul. Ini kurios aja sih. Sebenarnya anggaplah kalau zaman dulu Erigo tuh kan dia sempat misalkan partneran sama JKT48 tuh. Betul. Nah, anggaplah seberapa penting sih kayak kita punya, anggaplah figurnya gitu untuk ngepromosiinnya dibanding efektif mana dengan kita nge-ads dan event gitu. Dua-duanya sama penting sih ya. Dua-duanya sama penting sih itu. Ya kalau satu itu kan, kalau si Erigo dengan JKT48 memang dia raising awareness-nya dari sana. Kalau ads ya kan itu yang memperkenalkan kita ke audience. Ini yang nggak kenal kita, ngeliat kita tuh siapa gitu. Dengan adanya misalkan campaign kayak gitu, mungkin oh ini siapa sih, dari yang audiensnya JKT48 tahu Erigo jadinya. Di digital marketingnya juga kan ads kan nyamperin terus ke rumah mereka gitu. Masih sama-sama penting lah sekarang. Sama-sama penting ya. Jadi masih sama-sama penting. Faktornya tuh sebenarnya banyak kita ngeliat seorang
Banyak banget. Tergantung si brand mau menempuh jalan yang mana. Nah, untuk Novartis sendiri, maksudnya dalam mendesain suatu baju, selain dari oversize gitu, ada faktor lain nggak yang dipertimbangin banget gitu? Pertimbangin banget sih secara sizing sih. Kalau orang Indonesia tuh culture-nya tuh males baca. Males baca. Size chart udah ada, iya. Semua segala macem, kita udah cantumin lengkap. Tapi mereka tuh udah terkena stigma tuh jadi kaos oversize. Iya. Ternyata bedanya cuma sedikit dengan baju regular. Makanya orang sekarang misalkan pakai baju L, dia pengen oversize, diambil lah 2XL, biar kelihatan gede. Kalau di kita itu kendalanya di sana. Kita udah kasih size chart semua sesuai. Kalau lu L cukup ambil L. Banyak yang ambil 2XL. Banyak yang ambil XL. Alhasil kegedean. Tapi kita garansi tukar size. Karena kita tahu budaya itu udah deh biar customer puas, kasih garansi itu aja. Tapi mereka tetap yang tanggung ongkir. Gitu. Berarti kejadiannya banyak ya yang gitu-gitu. Sizing sih paling itu sih. Cuma sekarang udah lumayan lah. Kalau yang udah repeat order tuh udah tahu. Rata-rata sizingnya tuh begini, gitu. Makanya admin juga saya kasih tahu udah ada panduannya sih sebenarnya. Tinggi badan sekian pakai size apa, berat badan sekian pakai size apa. Jadi mereka tuh kadang nanya, "Kak, BB sekian pakai berapa?" Mereka bisa jawab. Gitu. Iya. Nah, kalau misalkan oversize sendiri kan sebenarnya kalau anggaplah kegedean, kita kan looks-nya tuh jadi kayak tenggelam. Betul. Ada nggak saya ini info tambahan di luar dari perbisnisan? Baiknya tuh kita kalau beli oversize tuh komposisinya gimana sih? Apakah yang kakinya tetap lebih panjang atau misalkan badannya ternyata nggak apa-apa lebih panjang gitu? Tergantung model baju juga sebenarnya. Banyak yang boxy. Boxy itu kan nggak terlalu panjang. Paling di bawah pusar sedikit lah dia. Tapi memang dari segi sini cuttingan itu preferensi brand masing-masing lah sebenarnya. Cuma kalau banyak juga baju yang A di stylingnya kayak gimana, baju yang B di stylingnya kayak gimana, preferensi masing-masing sih sebenarnya. Makanya tuh saya foto katalog tuh selalu on model biar mereka tahu kan mereka beli foto. Kalau cuma foto flat lay gitu doang kan gimana cara mereka ngebayanginnya. Bener juga. Gitu. Makanya saya selalu foto katalog tuh on model selalu. Nggak pernah cuma flat lay doang. Di slide ketiga, slide keempat tuh baru ada foto flat lay detail-detail baju. Gitu. Maka sekarang orang kan ya udahlah foto udah itu aja bajunya. Gitu. Kalau saya lebih pengen si orangnya nggak salah pilih. Itu salah pilih kan juga nyusahin saya. Tukar size, ladenin dia lagi. Cuma nggak apa-apa lah buat servis aja sih itu. Buat tambahan servis ke mereka. Gitu. Karena emang kalau aku perhatiin juga, maksudnya aku pun beli baju pun kadang juga kayaknya memuat. Betul, orang kan masih ngira-ngira. Iya. Kalau saya mau beli baju udah selalu brandnya ada 3XL, 3XL. Brandnya ada 2XL, selalu 2XL. Gitu. Karena perut saya gendut. Gitu. Gak salah. Nah kok bicara soal Novartis lagi nih. Untuk anggaplah planning terdekatnya nih. Kira-kira Novartis itu mau ngapain sih? Kalau dari segi brandnya sih saya pengen humanize the brandnya sih sebenarnya. Ya banyak orang bilang harus ada sosok tampil. Pengen kasih tahu itu sebenarnya sih buat nunjukin kredibilitas aja sih. Gitu. Pengen lebih kontennya lebih hidup lah. Sekarang saya tuh kalau ngeliat brand saya tuh lebih introvert, pasif aja gitu. Jadi pengennya tuh lebih engage sama si audience gitu. Tetap jualan mah masih jualan gitulah. Iya. Inspirasi dari maksudnya kepikir gitu, gue pengen nge-humanize brand itu dari mana tuh? Kalau humanize brand tuh saya lihat dari banyak brand harus ada orang yang tampil itu sih biar dia tahu. Dari ya banyak saya juga sering nonton podcast bilangnya gitu. Tapi kayaknya emang udah harus begitu ya. Iya sih. Gitu. Emang udah harus begitu ya zamannya ya. Orang butuh sesuatu yang untuk diikutin. Betul. Kayak ngomong depan kamera pun saya juga masih rada-rada canggung. Iya, kayak Instagram pun gitu nggak pernah gitu pasang ngomong-ngomong. Karena saya dengar suara saya sendiri aja di handphone tuh aneh.
gitu. Abis ngomong kok kayak suara gua aneh ya. Gitu. Itu yang menghalangi saya sebenarnya sih itu sih. Pengen aduh maju mundur. Jadinya tuh gitu. Karena emang gampang-gampang susah sih kalau ngomong depan kamera tuh. Iya. Butuh penyesuaiannya. Terbata-batanya belum, apa yang udah dipikirin nggak tahu lah. Knowledge saya di sana saya masih ngulik-ngulik ini caranya gimana ya. Gitu. Iya. Nah ini mungkin anggaplah closing statement untuk anggaplah teman-teman nih yang kira-kira pengen mulai brand fashion nih, tapi dia tuh nol gitu. Apa step satu pertamanya gitu yang harus dilakuin? Find the USP, unique selling point. Itu udah paling penting banget. Harga mati. Jangan jalan dulu ntar baru ketemu. Die. Pasti die. Yeah. Gitu. Soalnya udah terlalu banyak sih ya. Bikin brand tuh kita di Indonesia tuh gampang banget. Creating logo, produksi, jual. Nah, step jual ini nih. Udah, lu nyemplung di Red Ocean sama Blue Ocean kan beda feel. Kalau duit lu banyak, ya berjalan dulu baru ketemu, no problem. Tapi duit lu segini doang, udah habis. Yang ada lu inilah pasti down sih. Pasti down. Itu paling pentingnya USP itulah, unique selling point-nya. Benar. Setuju sih. Karena kalau misalkan kita terlalu, maksudnya ada money yang bisa di save dengan kita tuh lebih teliti di awal. Betul. Itu yang orang pun malas cari. Either orang nggak ngerti atau malas. Gitu. Cuma harusnya kalau yang udah punya experience, harusnya udah tahu poin itu. Gitu. Ini buat yang baru-baru pengen mulai aja sih sebenarnya. Poinnya paling penting itu aja, USP itu. Carilah di Google banyak. Di TikTok, Google, YouTube itu ada semua. Cuma temuin itu aja. Sama pertanyaan kedua, kenapa gua harus beli barang lo? Seperti yang orang banyak bilang, kenapa gua harus beli barang lo? Gitu. Udah jangan ngomongin bahan saya paling bagus, jahitan saya paling rapi. Udah buang itu jauh-jauh deh. Cuma kenapa? Temuin itu. Bener. Gitu. Karena dengan gitu kita jadi kayak ngerubah kacamata kita jadi kacamata consumer. Iya. Customer gitu. Gitu. Kalau lu belum ketemu itu aja, kadang orang gimana ya mikirnya ya? Bisa lah. Ya cobain lah. Kalau emang bisa. Tinggal lu pengen buang duit 5 poin atau 50 poin. Kalau lu udah ketemu poin itu, kayaknya lu cuma buang duit itu sedikit deh. Buat belajar salah-salahnya. Kalau belum ketemu itu tuh lumayan banyak bebenahnya. Gitu. Jadi teman-teman cari USP-nya dulu sebelum Anda nyemplung. Oke kok, thank you kok for coming to this podcast. Dan buat teman-teman kalau misalkan punya suggestion kayak pengen ngebahas topik apa, teman-teman boleh komen di komentar bawah. Dan buat closing statement dari gua, stay kreatif, stay humble, dan jaga kesehatan. Bye!